bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan supaya kita dapat berkumpul hari ini. Yang saya hormati Bapak Arun Manusia sebagai dosen pemangku di kemungkinan yang saya kasih teman-teman sekalian menyaksikan presentasi kami tentang implementasi gaya kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah di organisasi. Sebelum itu, alangkah baiknya karena mau memperkenalkan diri, dimulai dari saya sebagai moderator dan pemateri ketiga. Saya Nurlasmi sebagai pemateri kedua. Saya Rinaldi sebagai pemateri pertama. Oke, saya akan menjelaskan apa sih itu implementasi. Implementasi adalah proses menjalankan tindakan kepemimpinan itu. Nah, di sini kami menjelaskan tentang implementasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kami menjelaskan proses menjalankan tindakan dalam kepemimpinan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter yang akan dijelaskan oleh Rinaldi selaku pemateri pertama. Saya akan moderator yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan berbagai materi sedikit mengenai kepemimpinan serta gaya-gaya kepemimpinan. Nah, kebanyakan orang mengira bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu posisi yang menguntungkan karena di dalamnya terdapat kekuasaan serta kekuatan sehingga banyak orang yang akan berlomba-lomba untuk mengejar posisi tersebut. Sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa kepemimpinan merupakan suatu sifat atau perilaku yang harus dimiliki setiap pemimpin. Sebagaimana seorang pemimpin itu baik yang akan melakukan suatu pemerintahan ataupun yang sedang memimpin di dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Terdapat berbagai macam gaya kepemimpinan di dalam kepemimpinan itu sendiri. Setiap gaya-gaya kepemimpinan sudah banyak diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan di berbagai organisasi, baik itu sistem pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, atau bahkan organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang lebih bersifat tertutup, pengambilan keputusan berdasarkan dari satu suara saja, yaitu suara pemimpin, di mana pemimpin tidak membuka sesi diskusi sehingga tidak terjadinya kebebasan berpendapat bagi para bawahannya. Selain itu, keputusan dari seorang pemimpin juga lebih bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Hitler merupakan politisi Jerman sekaligus pemimpin partai Nazi. Ia juga menjadi tokoh utama dalam Perang Dunia Kedua sekaligus dalam dibalik pembantaian suku Yahudi dalam pembantaian kamp konsentrasi yang sering disebut dengan pembantaian Holocaust. Lalu bagaimana sih kepemimpinan Hitler ini? Nah, di dalam video tersebut dijelaskan bahwa Hitler melakukan kepemimpinannya bersifat otoriter
sedikit tambahan kepemimpinan terkadang menimbulkan perbedaan gaya memimpin seorang pemimpin dengan gaya memimpin seorang pemimpin lainnya. Perbedaan ini latar belakang terjadinya perpecahan di antara masyarakat. Perpecahan ini harusnya menjadi problematika tersendiri yang harus diselesaikan oleh setiap pemimpin, bukan malah menimbulkan permasalahan seperti di video tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada materi kedua tentang gaya demokrasi. Saya persilakan materi kedua. Kami akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan demokratis. Dalam konsep gaya kepemimpinan seperti ini, para bawahan memiliki peran penting dalam menjalankan suatu organisasi. Dalam hal ini, kreativitas, kejujuran, usaha, dan tanggung jawab sangat penting bagi anggota dan juga para pemimpin. Pemandu dalam gaya kepemimpinan seperti ini memiliki dua arah, yang mana setiap pemimpin dalam memikirkan kebijakan serta dalam pengambilan keputusan. Pemimpin menerima segala masukan dari para bawahannya. Gaya kepemimpinan inilah yang banyak diinginkan oleh para karyawan. Berikut contoh dari gaya kepemimpinan demokratis.
Pemimpin tidak langsung memarahi reja, melainkan dengan bijak mendengarkan pendapat reja atau apa alasan reja tidak hadir saat rapat. Ketika sudah mendengarkan pendapat dari reja, maka pemimpin sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah itu timbul atas adanya miskomunikasi antar anggota. Dan pemimpin tersebut memberikan solusi dan saran kepada para anggota agar kedepannya tidak terjadi hal tersebut. Sekian dari saya memberikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada yang telah menjelaskan materi kedua. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan konstitusional, di mana gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin menyelesaikan masalah dengan menyuruh karyawan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan iming-iming reward. Reward itu berupa naik gaji atau bonus atau bisa naik jabatan. Berikut adalah contoh video dari kepemimpinan transisional. Transformasional. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada restoran di mana pemimpin tersebut merekrut seorang wanita, tetapi dia tidak lagi memasak, tapi berkeinginan sebagai chef. Dia tidak langsung memecah wanita tersebut, melainkan